Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'usu ila kafatil anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hajan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kiram alladzina jahadu fi sabilillah bi sayfil mujahadah bil hikmati wal kalam wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi di depan. Jamaah pengajian rutin malam Sabtu sehat. Musalla Abadan Syakura perumahan Citra Indah City yang seluruhnya saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan selalu atas baginda yang mulia, paduka alam, junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, dan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan guru-guru kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau dan mendapatkan air dari telaga beliau yang berada di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini alhamdulillah kita sudah memasuki malam tanggal 5 di bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud tahun 1444 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah merupakan bulan dilahirkannya manusia yang paling mulia, dilahirkannya manusia yang paling agung, yang menjadi penutup para nabi dan para rasul, yaitu nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Selaku umat beliau, seyogianya lah di bulan kelahiran beliau
agar hendaknya kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada beliau dan menggebiarkan meramaikan bulan kelahiran beliau dengan menyelenggarakan tabligh akbar dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan barokah karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat, semoga kita semuanya dan keluarga kita oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan kesehatan baik zahir maupun batin dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah secara istiqomah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti manakala ajal datang dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan, diterima iman, Islam, ihsan kita dan amal soleh yang telah kita perbuat. Dan sekaligus kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqaddahimin likulli hawlin minal ahwali muqaddahimin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
ya wasi'al karami. Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun. Nabiyuna qudwatun linnasi lajimatun. Nabiyuna rahmatun lil qaumi syamilatun. Nabiyuna rahmatun lil qaumi syamilatun. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min akramil bashari. Nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari. Nabiyuna Mustafa min ajmalil suwari. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami waghfir lana ma madha. Ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Insyaallah pada pertemuan taklim kita malam ini kita akan membahas mengenai sholatul Jumu'ah, mengenai sholat Jum'ah. Ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat Jum'ah itu terdapat dalam Al-Quran surah yang ke-6
yaitu surah Al-Jumu'ah juz yang ke-28 ayat 9. Dalam ayat tersebut Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh, beliau dan Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil dalam ayat ini jelas, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang di hatinya ada iman, orang-orang yang mengaku dirinya beriman. Maka oleh karenanya siapapun manusia yang merasa dirinya beriman kepada Allah harus merasa terpanggil dengan panggilan Allah dalam ayat ini, karena dalam ayat ini jelas Allah memanggil orang-orang yang beriman. Setelah Allah memanggil orang-orang yang beriman, lalu kemudian kata Allah, ijanu di'ali sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru, dipanggil untuk menunaikan kewajiban sholat Jumu'ah, ijanu dia lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian diseru, dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumu'ah, khususnya sholat Jumu'ah, juga sholat-sholat fardu yang lainnya. Fas'au, kata Allah, maka bersegeralah kalian, bergegaslah kalian. Kalau kata orang Sunda, kudu gagancangan aranjen, kudu soson-soson aranjen. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian ila zikrillah, untuk mengingat Allah, yakni untuk menunaikan kewajiban sholat pada hari Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Lalu kemudian kata Allah, wa dzarul bai'ah, dan tinggalkanlah oleh kalian jual beli atau aktivitas yang lainnya yang bersifat duniawi. Tinggalkanlah oleh kalian praktek jual beli khususnya, dan ataupun aktivitas yang lainnya yang bersifat duniawi. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu yakni meninggalkan praktek jual beli atau aktivitas yang lainnya yang bersifat duniawi dan bersegera menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan kewajiban salat Jumat, khairul lakum, kata Allah, itu jauh lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat, jamaah salat Jumat. Ya, kesemsem namanya ini. Mentang-mentang lagi bahas tentang sholat Jumat di jamaah sholat Jumat. Ya kalau nggak begini bapak-bapak nggak senyum aku. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, maksudnya ya bolehlah salah-salah dikit, maku namanya juga lidah nggak ada tulangnya, namanya terpleset lidah, disoledat letah cek orang Sunda mah. Rahimakumullah wa adakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah bersabda, man
taroka jumu'atan bila udrin fal yatasaddaq bidinarin fa illam yajid pabilisbi dinarin waman taroka salasa juma'in mutawaliyatin la tuqbalu sahadatuhu. Dalam hadis ini baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menegaskan, man barang siapa taroka yang meninggalkan Jumu'atan akan kewajiban sholat Jum'ah bila udrin dengan tanpa adanya ujur, dengan tanpa adanya halangan atau alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama atau oleh hukum syar'i. Dia meninggalkan kewajiban sholat Jumat hanya karena malas. Dia meninggalkan sholat Jumat hanya karena lebih mengutamakan pekerjaannya ketimbang memenuhi panggilan Allah. Dia meninggalkan sholat Jumat hanya karena memperturutkan hawa nafsu saja, hanya karena mengejar kesenangan, kemewahan dunia saja, sampai-sampai tidak menghiraukan panggilan Allah, sampai-sampai menganggap remeh terhadap apa yang Allah perintahkan kepadanya. Man taroka Jumu'atan bila ujrin, barang siapa atau siapa saja yang berani meninggalkan kewajiban sholat Jumu'ah dengan tanpa adanya ujur, kata Nabi, fal yatasaddaq bidinarin, maka hendaklah ia mengeluarkan sodakoh atau bersodakoh bidinarin dengan 1 dinar. Dinar itu mata uang mana? Kalau Arab kan real, Indonesia kan rupiah, India rupiah, Jepang yen, Amerika dolar. Kalau dinar mata uang mana? Mesir? Hah? Apa? Irak? Ya boleh deh. Ya, yang jelas Timur Tengah ya, yang jelas bukan mata uang Indonesia kan. Nah, jadi kalau kita meninggalkan kewajiban sholat Jumat 1 kali bila ujrin, tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama, jadi meninggalkan sholat Jumatnya sengaja hanya karena malas saja, hanya karena memperturutkan hawa nafsu saja, hanya karena mengikuti godaan, bujukan, rayuan dan bisikan syaitan saja, atau hanya karena lebih mengutamakan urusan dunia daripada melaksanakan perintah Allah. Dia tinggalkan sholat Jumat dengan sengaja tanpa adanya wujud, fal yatasaddaq bidinarin, maka hendaklah ia bersodakoh atau mengeluarkan sodakoh 1 dinar. Lalu bagaimana kalau umpama 1 dinar itu nilainya berapa sih? Kalau real kan sekarang sekitar 4 ribuan. Kalau dinar berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Telepon dulu waktu Presiden Iraknya. Ya, hah? Ada di HP ada. Masa saya harus buka HP dulu lah? HP lagi dipakai pengeliput. Ya umpama aja, umpama katakanlah 10.000 lah, atau 20.000 gitu ya. Ya ini umpama aja, contoh aja, umpama 1 dinar 10.000. Nah berarti dia harus mengeluarkan uang 10.000 disodakohkan kepada orang fakir atau orang miskin, atau boleh juga disodakohkan kepada anak yatim.
Lalu bagaimana kalau umpama tidak memiliki uang 1 dinar? Kata Nabi, "Fa'illam yajid," maka jikalau ia tidak mendapati atau tidak memiliki atau tidak mempunyai uang 1 dinar, fabinis dinarin, maka cukup ia mengeluarkan uang 1/2 dinar. Ini kalau kita meninggalkan kewajiban sholat Jumat dengan disengaja tanpa adanya ujur. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Waman," dan barang siapa taroka yang berani meninggalkan salasa Jum'ain, 3 kali sholat Jum'at, mutawaliyatin, dengan berturut-turut. Nah, kalau tadi kan meninggalkan sholat Jum'ahnya 1 kali. Nah, sekarang meninggalkan sholat Jum'ahnya 3 kali secara berturut-turut. Umpama Jumat minggu ini enggak sholat, Jumat minggu depan juga enggak sholat, Jumat minggu ketiga juga masih enggak melaksanakan sholat Jumat tanpa adanya ujur. Nah, apabila kita sampai berani meninggalkan kewajiban sholat Jumat yang hukumnya fardu ain 3 kali secara mutawaliyatin, secara berturut-turut, kata Nabi, la tuqbalu syahadatuhu, maka orang tersebut syahadatnya ditolak oleh Allah. Syahadat kita ditolak oleh Allah. Berarti kalau syahadat yang kita telah ucapkan ditolak, berarti keislaman kita ditolak oleh Allah, berarti kafir. Nah, sehingga dalam hadis riwayat yang lainnya dikatakan, "Man taroka salasa Jumu'atin mutawaliyatin in mata Yahudiyan au Nasraniyan." Barang siapa yang berani dengan secara sengaja, tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, dia berani meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali berturut-turut hanya karena malas, hanya karena lebih mengutamakan urusan dunia. In mata, jikalau ia mati Yahudian atau Nasranian, maka ia matinya bukan sebagai orang Islam, tapi matinya sebagai orang Yahudi dan sebagai orang Nasrani. Ya, kalau kita umpama matinya sebagai orang Yahudi, sebagai orang Nasrani, matinya bukan sebagai orang Islam, berarti seluruh kebaikan-kebaikan, seluruh amal soleh, seluruh amal ibadah yang telah kita kerjakan dari semenjak kita balik sampai meninggal dunia, itu semuanya menjadi sirna, menjadi lenyap, menjadi sia-sia, sedikit pun tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kita matinya bukan sebagai orang Islam, karena kita matinya sebagai orang Yahudi atau sebagai orang Nasrani. Dan tempat kembali bagi orang Yahudi, orang Nasrani adalah api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, jangan sekali-kali menganggap enteng. Jangan sekali-kali, jangan coba-coba meremehkan kewajiban sholat Jumat. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diterangkan dalam sebuah hadis sahih. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Liyan tahiyan
aqwam an wad'ihimul jumu'ah au la yahtimannallahu ala qulubihim summa la yakununna minal ghafilin. Hadisun sahihun rawahu Muslim. Hadis sahih terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kata Rasulullah, hendaklah beberapa golongan agar berhenti, stop dari kebiasaan meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Jadi kalau umpama ada orang Islam sudah terbiasa meninggalkan sholat Jumat, kata Nabi agar segera berhenti sekarang juga, jangan meninggalkan sholat Jumat lagi. Jadi kata beliau, liyantahyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati, hendaklah beberapa golongan agar segera berhenti dari meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Kemudian kata Nabi, aula yahtimannallahu ala qulubihim, atau kalau tidak mau berhenti dari meninggalkan kewajiban sholat Jumat, masih juga tetap meninggalkan kewajiban sholat Jumat, tidak mau berhenti, kata Nabi dalam hadis ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan benar-benar mengunci mati hatinya. Jadi ujung-ujungnya orang tersebut yang sudah terbiasa meninggalkan kewajiban sholat Jumat, itu oleh Allah akan dikunci mati hatinya, akan dikunci mati hatinya. Summa la yakununna, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menjadikan mereka minal ghafilin, termasuk dari golongan orang-orang yang goblok, orang-orang yang lalai. Awas, yang dimaksud orang-orang lalai di sini adalah orang-orang yang nantinya akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Kata siapa? Kata Allah. Silahkan lihat ayatnya dalam Al-Quran, surah yang ke-7, surah Al-A'raf, juz yang ke-9, ayat 179. Allah sudah menegaskan dengan setegas-tegasnya. Kata Allah, walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah dalam ayat ini, walaqad jarokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami, kata Allah, benar-benar telah menjadikan, telah menyiapkan untuk isi neraka jahanam, untuk bahan bakar api neraka jahanam, katsiran minal jinni wal insi, yaitu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan neraka jahanam dengan apinya yang panas menyala-nyala menggelegar, dan dengan berbagai macam siksaan yang mengerikan, yang menyengsarakan, yang menyusahkan yang ada di dalamnya. Allah ciptakan neraka jahanam untuk orang-orang
yang lalai dari golongan jin dan dari golongan manusia. Artinya kebanyakan penghuni neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal insi, kata Allah. Mayoritas kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Jin-jin yang durhaka kepada Allah, manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Jin-jin yang goblok, manusia-manusia yang goblok. Jin-jin dan manusia-manusia yang melalaikan peringatan-peringatan Allah, yang meremehkan panggilan-panggilan Allah, yang tidak menggubris, tidak menghiraukan seruan-seruan Allah. Lahum qulubun, mereka mempunyai hati, la yafqahuna biha, akan tetapi hati mereka mati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka mempunyai mata, akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat kebenaran-kebenaran yang datangnya dari Allah, untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai mata, tapi matanya buta, mata hatinya buta, tidak bisa melihat kebenaran yang datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka punya hati, hatinya mati, hatinya hati binatang, bahkan hati iblis. Mereka punya mata, matanya buta, tidak mampu, tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang tersurat yang disebut ayat qauliyah maupun ayat-ayat yang tersirat dalam penciptaan seluruh alam semesta yang disebut ayat kauniyah. Kemudian kata Allah, walahum adanul la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga, akan tetapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan Allah. Telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan panggilan-panggilan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Allah dalam ayat ini, ulaika kal an'am, mereka itu hidupnya seperti binatang, bahum adall, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat daripada binatang. Jadi berarti manusia yang seperti ini, mereka punya mata, mereka punya hati, hati binatang, punya mata, mata binatang, punya telinga, telinga binatang. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, yang namanya binatang, dia tidak paham itu suara apa. Yang namanya binatang, dia tidak bisa melihat itu azan dikumandangkan di mana. Yang namanya binatang, dia tidak bisa mendengarkan itu panggilan siapa. Cuek saja, ongkoh-ongkoh baik, padahal itu adalah panggilan Allah untuk menghadap kepada Allah, untuk bersujud di hadapan Allah. Nah, kalau ada manusia yang seperti ini, berarti seperti binatang kelakuannya. Bahkan kata Allah, balhum adall, bahkan mereka lebih hina daripada binatang. Kalau binatang seperti kucing, tikus, monyet, kerbau, sapi, dan sebagainya, ketika mereka dipanggil, diseru dengan panggilan Allah, mereka tidak bisa memahami panggilan itu, wajar, karena binatang tidak dikasih akal. Wajar, mereka tidak mampu mendengarkan panggilan Allah karena binatang. Tapi kalau manusia kan bukan binatang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT,
Maka kalau ada manusia dipanggil oleh Allah, disuruh oleh Allah untuk menghadap Allah, kelakuannya seperti binatang, itu lebih hina daripada binatang. Karena manusia dikasih akal. Manusia diturunkan agama oleh Allah melalui Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat kata Allah, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang ghafilun, orang-orang yang goblak, orang-orang yang lalai, orang-orang yang hatinya oleh Allah sudah dikunci mati sampai mati, tetap dia sesat hidupnya. Naudzubillah min. Akhirnya matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Matinya dalam keadaan meninggalkan perintah-perintah Allah, melalaikan perintah-perintah Allah. Matinya dalam keadaan jelek. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita sampai berani meninggalkan kewajiban sholat Jumat 3 kali secara mutawaliyatin, secara berturut-turut, tanpa adanya ujur, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, maka Allah akan mengunci mati hati kita, dan kita oleh Allah akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang goblok, orang-orang yang tadi sudah saya sampaikan ayatnya, yaitu orang-orang yang nantinya oleh Allah akan dijadikan untuk isi neraka jahanam. Kita nggak bakalan kuat dibakar di dalam kobaran api neraka jahanam yang menyala-nyala. Jangankan api neraka jahanam, api dunia saja sudah panas. Kita nggak bakalan kuat dibakar api dunia. Nggak bakalan kuat. Bahkan dalam hadis sahih diterangkan, ahli neraka akan mendapatkan berbagai macam siksaan di neraka, dengan siksaan yang pedih, adzabun alim, azab yang pedih, sangat pedih, azab yang menyengsarakan, adzabun muhin, azab yang sangat amat menghinakan, azab yang sangat mengerikan, membuat kita menderita untuk selama-lamanya. Nah, seorang ahli neraka di dalam neraka ya akan mendapatkan berbagai macam azab yang pedih. Seringan-ringannya siksa neraka bagi ahli neraka. Ini siksa neraka, azab neraka yang paling enteng, yang paling ringan adalah pada tumit kedua kaki ahli neraka ditempelkan bara api neraka sebesar semut kecil. Bara itu bukan api, ya, bukan apinya, ini baranya. Jadi ambil bara api neraka sedikit, ditempelkan pada tumitnya sini, kanan dan kiri. Saking panasnya itu bara api neraka yang menggelegar sampai seluruh tubuhnya terbakar, dan panasnya naik ke otak sampai otaknya pun terbakar, kesakitan. Nah, itu siksa neraka yang paling ringan. Lalu bagaimana dengan siksa neraka yang lainnya? Di neraka itu banyak terdapat berbagai macam siksaan yang pedih, yang mengerikan, yang dahsyat. Kata Allah dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu azabnya, siksaannya sangat keras, sangat pedih. Enggak bakalan kuat kita disiksa di neraka oleh Allah. Maka oleh karena itu, apabila ada di antara orang-orang Islam yang selama ini masih suka meninggalkan sholat Jumat, stop, berhenti, jangan meninggalkan sholat Jumat lagi. Kalau enggak mau dikunci mati hatinya oleh Allah, kalau enggak mau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai, yang nantinya akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim, baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, al-jumu'atu hakun wajibun ala kulli muslimin bi jama'atin illa arba'atun abdun mamluk awi mura'atun aw sabiyun aw maridun. Ini hadis, ini sabda Rasulullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Al-Hakim. Kata Rasulullah dalam hadis ini, al-jumu'atu, bermula sholat Jum'ah, sholat Jumu'ah. Hakun itu adalah hak. Kemarin waktu pandemi banyak yang masjid-masjid yang tutup, yang tidak menyelenggarakan sholat Jumat, itu besar dosanya itu. Makanya di masjid saya di Alamin nggak tutup, tetap jalan terus, nggak pernah libur. Masa sholat Jumat libur kayak sekolah TK aja, malu-maluin. Padahal di depan masjid Alamin itu 24 jam itu ada checkpoint TNI Polri, banyak di situ kumpul. Tapi saya tetap laksanakan. Datang Kapolsek rumah saya, ya saya ngopi aja. Saya ngopi aja ke Kapolseknya. Malah saya nasihatin Kapolseknya. Jadi yang banyak ngomong saya, bukan dia. Ngapain sholat Jumat itu? Itu kemauannya orang Yahudi. Itu kemauannya orang-orang kafir untuk menghancurkan ajaran Islam. Kita jangan mau dibodoh-bodohi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi, al-jumu'atu hakun. Salat Jumat itu hak. Sesuatu yang hak, yang wajib dipertahankan. Karena itu adalah hak. Walaupun nyawa taruhannya, pertahankan, wajib. Jangan libur salat Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Wajibun, hukumnya wajib. Salat Jumat itu hukumnya wajib. Wajib ain, fardu ain. Kewajiban setiap pribadi muslim yang apabila kita berani meninggalkannya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, maka resikonya kita akan dibakar di neraka selama 500 tahun lamanya. Satu hari di neraka perbandingan yang sama dengan 1000 tahun di dunia. Ala kulli muslimin, sholat Jumat itu hak yang wajib dikerjakan atas setiap orang Islam. Bi jamaatin, secara berjamaah. Enggak sah sholat Jumat kalau dilaksanakan sendirian atau munfarid. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, menurut para ulama yang bermazhab Imam Syafi'i, sholat Jumat itu harus dilaksanakan oleh 40 orang berikut imam. 40 orang itu berikut imam, berarti makmumnya 39. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya mazhab Hanafiyah, para ulama yang bermazhab Imam Hanafi, mereka membolehkan sholat Jumat dikerjakan dengan 4 orang berikut imam. Tapi kan rata-rata mayoritas di Asia Tenggara seperti di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, itu rata-rata umat Islam bermazhab Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi kebanyakan di Timur Tengah tuh, di Saudi Arabia banyak tuh yang bermazhab Imam Hanafi. Nah, jadi kalau mazhabnya mazhab Hanafi itu membolehkan sholat Jumat dikerjakan oleh 4 orang berikut imam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, illa arba'atun, kecuali 4 golongan yang oleh Allah tidak diwajibkan sholat Jumat. Silahkan nggak sholat Jumat juga nggak apa-apa. Yang 4 golongan ini. Pertama, abdun mamluk. Abdun mamluk itu artinya hamba sahaya atau seorang budak.
baik budak laki-laki maupun budak wanita. Kalau budak laki-laki namanya abid, kalau budak wanita namanya amat. Abid atau amat oleh Allah tidak diwajibkan sholat Jumat. Lalu bagaimana kalau umpama abidnya pengen sholat Jumat? Boleh, asal minta izin dulu kepada majikannya, kepada tuannya. Kalau sama tuannya diizinkan, berangkat sholat Jumat. Tapi kalau tidak, jangan. Karena hamba sahaya tidak diwajibkan sholat Jumat. Dan aurat hamba sahaya itu, ya, aurat hamba sahaya itu, hamba sahaya yang perempuan amat, itu auratnya sama dengan auratnya laki-laki yang merdeka. Itu yang pertama yang tidak diwajibkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama abdun mamluk, hamba sahaya. Kemudian yang kedua imro'atun, wanita. Wanita muslimah, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita, itu mereka tidak diwajibkan sholat Jumat. Cukup mereka sholat zuhur di rumahnya masing nggak usah ikut sholat Jumat. Itu yang kedua. Di sini nggak dibahas bencong, waria enggak. Karena bencong, baik bencong yang menyerupai laki-laki berarti aslinya perempuan, atau bencong yang menyerupai wanita aslinya laki-laki, tetap alat kelaminnya tetap jelas. Bencong laki-laki berarti alat kelamin perempuan, cuma dia kelakuannya dan seperti laki-laki gitu, pakai celana panjang levis dan pakai topi gitu kan. Bencong perempuan, bencong laki-laki, bencong perempuan berarti alat kelaminnya laki-laki, cuma dia menyerupai ya kelakuan atau gaya-gaya perempuan. Seperti dorse kan, dorse itu aslinya laki-laki, karena memang alat kelaminnya alat kelamin laki-laki, cuma dia dikloning, dioperasi alat kelamin. Makanya dorse pernah mengatakan kepada suaminya, "Bang, aku hanya bisa memberi enak, nggak bisa memberi anak," yang nggak ada rahimnya. Bagaimana itu hukumnya? Dosa, karena itu yang merubah ketentuan Allah, merubah kudroh, merubah apa yang telah ditentukan oleh Allah. Ya mungkin hawa banyak duit kali. Biasa orang kalau duitnya banyak, hawanya lain lagi, pengen gaya-gayaan gitu. Diterima nggak tuh? Hah? Diterima nggak? Ya lihat aja ntar sana. Nggak usah dipikirin. Ya ini aku, saudara bukan apa bukan. Ntar aja kita lihat, tonton di sana ntar. Baik, sebab yang berhak menerima atau tidak kan Allah. Ntar aja lihat. Kemudian ausobiyun, yang ketiga yang tidak diwajibkan sholat Jumat, sobi. Sobi itu anak kecil yang belum balik, yang belum mukalaf, anak kecil yang masih mumayyiz, anak kecil yang belum dibebani oleh hukum taklifi, oleh hukum syar'i, oleh hukum agama yang 5, yaitu hukum wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Ini 5 macam hukum ini belum dibebankan kepada anak kecil yang belum mukalaf. Nah, anak kecil nggak wajib sholat Jumat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, au maridun, orang yang sakit. Orang yang sakit nggak wajib sholat Jumat, tapi tetap dia tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat. Maka orang yang sakit, dia nggak usah pergi ke masjid untuk sholat Jumat, dia cukup sholat zuhur di rumah. Itu pun kalau sakitnya sakit yang sekiranya dia berangkat ke masjid untuk sholat Jumat mengakibatkan sholat Jumatnya nggak benar, mengakibatkan sholat Jumatnya merasa tersiksa karena sakitnya luar biasa terasa. Akhirnya dia pingsan sampai merepotkan orang banyak. Nah, daripada begitu, udah kamu nggak usah ke masjid untuk sholat Jumat, cukup kamu sholat zuhur di rumah.
Tapi kalau sakitnya sakit ringan cuma pilek, nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa sih? Hah? Perasaan udah lama ya. Baik, yang terakhir nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, manik tasala yaumal jumu'ah. Ini hadis menerangkan tentang keutamaan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat dan keutamaan tentang berjalan menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan menerangkan tentang pahala sholat Jumat. Kata Rasulullah, manik tasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maksudnya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, kupirat anhu junubuhu, maka niscaya akan dilebur, akan dihapus seluruh dosa-dosanya yang kecil yang pernah dilakukannya dari mulai balik sampai hari itu. Didelete semuanya oleh Allah, dihapus. Itu mandinya aja untuk sholat Jumat pahalanya seperti itu, apalagi sholat Jumatnya. Bahkan ada ulama yang mewajibkan mandi sebelum sholat Jumat. Kalau ulama Syafi'iyah hanya sekedar mensunahkan, tapi ada ulama yang mewajibkan sholat Jumat, dan itu ada hadisnya. Para jamaah, kalau kita mau mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, kalau umpama mandinya pakai keran, kita mandi pakai keran, mandinya pakai air atau kalau umpama mandinya airnya bersumber dari air yang ngalir di keran, diputer keran agak kiri. Nah, begitu air mengalir dari keran, kita tadahin, langsung kita niat Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul gusla li sholatil jumu'ah ittiba'an ala sunnati Rasulillah lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk melaksanakan sholat Jumat mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandinya dari mulai buka baju sampai pakai baju kembali itu pahala semuanya. Bahkan setiap tetesan air yang mengalir di tubuhnya itu akan dijadikan malaikat untuk memintakan ampun bagi dosa-dosanya. Itulah keutamaan mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jangan sampai nggak mandi. Kalau bisa usahakan mandi lah. Lagian mau sholat Jumat nggak mandi, bau ketiak. Udah gitu ketiaknya bau 7 macam lagi. Bau bawang putih, bau bawang merah, bau boncis. Udah gitu habis makan